Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popo Nurwanti dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang basis data client server. Mari kita simak videonya. Basis data client server. Pengertian client server. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Fungsi basis data client server. Instrumen yang ada pada client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Software klien hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu klien mengakses dengan segera. Saat ini, perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga memungkinkan klien mendapatkan data yang aman. Contoh fungsi nyata dari client server adalah seseorang dapat membuat bisnisnya sendiri melalui laman web yang dibuat sebelumnya, sehingga klien dapat membagikan secara cepat untuk produk atau jasanya kepada user di seluruh dunia. User akan mendapatkan informasi dengan cepat dari browser yang dipakai melalui laman web yang telah dibuat oleh klien. Keuntungan basis data client server. Fungsi jaringan client server memberikan keuntungan banyak sekali. Berikut keuntungan yang diberikan arsitektur client server bagi pengguna. Yang pertama, menyimpan big data. Melalui arsitektur ini, klien dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar. Yang kedua, menaikkan kinerja. Dengan konsep client server, pengguna dapat meningkatkan kinerja akses data berupa informasi. Kinerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. Yang ketiga, biaya penggunaan hardware atau perangkat keras menjadi kecil. Penggunaan client server memungkinkan pengguna tidak perlu membeli hard drive untuk menyimpan data. Yang keempat, mengurangi biaya komunikasi antar pengguna. Yang kelima, konsisten. Melalui konsep ini, database yang diberikan akan meningkatkan konsistensi data, karena satu data dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Dan yang terakhir, server storage. Hanya server saja yang membutuhkan penyimpanan besar dengan performa yang sesuai, sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data. Jaringan client server. Jaringan client server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang dimiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Perangkat klien biasanya berupa perangkat komputer dengan aplikasi software jaringan yang telah terinstal guna untuk meminta dan menerima data melalui jaringan. Salah satu contoh aplikasi software yang paling sering digunakan untuk meminta dan menerima data pada jaringan ialah web browser, di mana user dapat melakukan request untuk sebuah halaman web. Perangkat lain yang dapat pula dikategorikan sebagai client adalah perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Server merupakan sebuah komputer yang dirancang khusus untuk melayani klien dengan memproses request yang telah diterima dari klien, lalu kemudian mengirimkan kembali respon data kepada klien melalui jaringan. Arsitektur client server. Perkembangan dunia server setiap tahun semakin membaik. Perkembangan server tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas akses
administrasi, dan keamanan data yang lebih baik untuk pengguna. Arsitektur client server memiliki beberapa macam seperti berikut ini. Yang pertama, one tier. Pemrosesan jenis arsitek ini dilakukan melalui mainframe. Seluruh kode yang berkaitan dengan aplikasi ditempatkan dan berjalan pada host. Pada one tier, pemrosesan dilakukan secara terpusat dengan mesin tunggal atau disebut juga berbasis host. Yang kedua, two tier. Aplikasi ini menghubungkan satu server ke banyak klien dengan sebuah jaringan. Aplikasi ini dapat ditempatkan dengan jarak komputer klien dan server jarak jauh. Prosesnya melalui klien membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada klien. Yang ketiga, three tier. Arsitektur ini merupakan pengembangan dari arsitektur two tier dengan adanya application server. Application berdiri di antara klien dan database server yang berperan sebagai business process layer. Arsitektur ini dalam pengoperasiannya membutuhkan bandwidth yang sangat besar untuk bisa diakses ke banyak klien. Kebanyakan aplikasi ini digunakan dengan application server diletakkan di sisi klien dan hanya berfungsi untuk mengirimkan data ke database server. Model ini secara garis besar membagi fungsi-fungsi ke dalam beberapa lapisan, sehingga aplikasi mendapatkan pembaharuan, skalabilitas, serta keamanan yang baik. Yang keempat, multi-tier. Metode terakhir yaitu multi-tier yang hampir mirip dengan three-tier. Hanya saja pada metode ini akan dijelaskan mengenai user interface dan data processing. Penambahan business logic server pada metode ini memungkinkan application server dapat terhubung pada application server lainnya. Kemampuan tersebut digunakan untuk mendapatkan data dari data server sehingga mensuplai service ke client application. Multi-tier digunakan untuk memberikan akses yang lebih cepat daripada arsitektur-arsitektur lainnya. Juga memiliki sistem keamanan, administrasi, dan backup data yang lebih baik. Hanya saja metode ini membutuhkan biaya yang sangat mahal karena komputer yang dibutuhkan perlu spesifikasi khusus untuk menjadi server. Kelebihan dan kekurangan client server. Kelebihannya: 1. Kecepatan akses lebih tinggi. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi baik. Yang ketiga, sistem backup data lebih baik. Yang keempat, lebih mudah pengaturannya bila networknya besar. Yang kelima, semua data bias di backup pada satu lokasi sentral. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan client server yaitu: yang pertama, biaya operasional relatif lebih mahal. Yang kedua, diperlukan adanya satu komputer khusus untuk ditugaskan sebagai server. Yang ketiga, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Yang keempat, membutuhkan software NOS yang mahal. Contoh penerapan client server. Implementasi arsitektur client server dan MVC, model view controller, untuk membangun aplikasi administrasi sekolah. Belum banyak sekolah yang mengimplementasikan teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan administrasinya, karena data administrasinya sebagian dicatat dan diolah secara manual. Walaupun sudah ada yang dicatat dan diolah menggunakan aplikasi komputer menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti banyak terjadi duplikasi data, karena setiap dokumen yang disimpan memiliki master data tersendiri sesuai kepentingannya. Dokumen-dokumennya tidak terorganisir dengan baik. Pembuatan laporan data administrasi cenderung lambat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibangun aplikasi administrasi sekolah menggunakan arsitektur client server dan MVC, model view controller. Arsitektur client server membagi aplikasi dalam dua bagian, yaitu server yang berhubungan dengan pengelolaan basis data dan klien yang berhubungan dengan antarmuka user.
Sedangkan arsitektur MVC dapat mempermudah pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan di masa depan dan dapat mengurangi jumlah shortcode. Kesimpulan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa fungsi client server sendiri berupa mengatur user interface, kemudian menerima dan memeriksa sintaks yang diberikan oleh pengguna, proses pengaplikasian sehingga menghasilkan database dan penyimpanan ke server. Server merespon database sehingga mengirim balik kepada klien dan dapat diakses secara bersamaan. Juga memberikan fasilitas recovery control untuk seluruh database. Untuk mengerti secara jelas berbagai istilah yang ada pada bab client server memang membutuhkan pelajaran lebih lanjut supaya mudah paham. Bagi orang awam, makna berbagai bahasa pemrograman, hardware, software tidak dapat dipahami dengan cepat. Oleh karena itu, butuh proses dan pembelajaran yang baik untuk menjadi ahli di bidang ini. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.